Roky Gerung berencana akan diperiksa oleh Barreskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roky Gerung ke polisi baik di Barreskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Roky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Roky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Barreskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Lalu saya diminta orasi di situ, karena saya senang, maka saya orasi kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia... Pengamat Roky Gerung mengaku dengan sengaja melontarkan umpatan kasar untuk Presiden Joko Widodo, namun Roky Gerung menyebut umpatan itu sebagai pendapat yang memang wajar disampaikan di negara demokrasi. Baginya di dalam forum politik, semua orang bisa mengutarakan kalimat yang berisikan opini ataupun pendapat. Dalam forum tersebut pun, Roky Gerung mengatakan harus membeberkan fakta-fakta terkait kondisi di Indonesia. Itulah alasannya Roky Gerung melontarkan kata yang dianggap kalayak tidak sopan. Sang pengamat politik menyebut kata itu menjadi kalimat yang paling efektif dalam menyampaikan pendapatnya. Pihaknya pun mengakui sengaja menyebut kata kasar itu dalam orasinya. Hal itu supaya para buruh tergerak dan semangat jelang demo yang rencananya akan dilakukan pada 10 Agustus 2023 mendatang. Lalu saya diminta orasi di situ, karena saya senang, maka saya orasi kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebagai undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya tuh. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Roky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Roky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Roky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum, saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang
yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja tuh. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir misalnya, ada hal yang serius memang untuk dibicarakan. Karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason itu, penggunaan rasio publik itu. Itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure. Jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure. Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas perlahan-lahan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Iya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi
Bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kasus selebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya, pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Barreskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Barreskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Barreskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung. Lalu saya diminta orasi di situ, karena saya senang, maka saya orasi kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia... Pengamat Rocky Gerung mengaku dengan sengaja melontarkan umpatan kasar untuk Presiden Joko Widodo, namun Rocky Gerung menyebut umpatan itu sebagai pendapat yang memang wajar disampaikan di negara demokrasi. Baginya di dalam forum politik, semua orang bisa mengutarakan kalimat yang berisikan opini ataupun pendapat. Dalam forum tersebut pun, Rocky Gerung mengatakan harus membeberkan fakta-fakta terkait kondisi di Indonesia. Itulah alasannya Rocky Gerung melontarkan kata yang dianggap kalayak tidak sopan. Sang pengamat politik menyebut kata itu menjadi kalimat yang paling efektif dalam menyampaikan pendapatnya. Pihaknya pun mengakui sengaja menyebut kata kasar itu dalam orasinya. Hal itu supaya para buruh tergerak dan semangat jelang demo yang rencananya akan dilakukan pada 10 Agustus 2023 mendatang. Lalu saya diminta orasi di situ, karena saya senang, maka saya orasi kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebagai undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya tuh. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan.
Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Roky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Roky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Roky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Udah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir, misalnya ada hal yang serius memang untuk dibicarakan, karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan, kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason itu, penggunaan rasio publik itu. Itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure, jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini, jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure. Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas pelan-pelan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan.
Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Ya, ya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausus celebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky, silahkan dikutip ya, pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Barreskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Barreskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Barreskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung. Lalu saya diminta orasi di situ, karena saya senang maka saya orasi kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia... Pengamat Rocky Gerung mengaku dengan sengaja melontarkan umpatan kasar untuk Presiden Joko Widodo, namun Rocky Gerung menyebut umpatan itu sebagai pendapat yang memang wajar disampaikan di negara demokrasi. Baginya di dalam forum politik, semua orang bisa mengutarakan kalimat
yang berisikan opini ataupun pendapat. Dalam forum tersebut pun, Roky Gerung mengatakan harus membeberkan fakta-fakta terkait kondisi di Indonesia. Itulah alasannya Roky Gerung melontarkan kata yang dianggap kalayak tidak sopan. Sang pengamat politik menyebut kata itu menjadi kalimat yang paling efektif dalam menyampaikan pendapatnya. Pihaknya pun mengakui sengaja menyebut kata kasar itu dalam orasinya. Hal itu supaya para buruh tergerak dan semangat jelang demo yang rencananya akan dilakukan pada 10 Agustus 2023 mendatang. Lalu saya diminta orasi di situ, karena saya senang, maka saya orasi kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebagai undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya tuh. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Roky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Roky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Roky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum, saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir misalnya, ada hal yang serius memang untuk dibicarakan. Karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan
pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason, itu penggunaan rasio publik itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure, jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini, jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure. Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas perlahan-lahan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Ya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausa selebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya, pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Barreskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Barreskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Barreskrim, 3 laporan di Polda Metro
Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara, dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Lalu saya diminta orasi di situ karena saya senang, maka saya orasi kan supaya buruhnya semangat. Saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia. Pengamat Roky Gerung mengaku dengan sengaja melontarkan umpatan kasar untuk Presiden Joko Widodo, namun Roky Gerung menyebut umpatan itu sebagai pendapat yang memang wajar disampaikan di negara demokrasi. Baginya di dalam forum politik, semua orang bisa mengutarakan kalimat yang berisikan opini ataupun pendapat. Dalam forum tersebut pun, Roky Gerung mengatakan harus membeberkan fakta-fakta terkait kondisi di Indonesia. Itulah alasannya Roky Gerung melontarkan kata yang dianggap kalayak tidak sopan. Sang pengamat politik menyebut kata itu menjadi kalimat yang paling efektif dalam menyampaikan pendapatnya. Pihaknya pun mengakui sengaja menyebut kata kasar itu dalam orasinya. Hal itu supaya para buruh tergerak dan semangat jelang demo yang rencananya akan dilakukan pada 10 Agustus 2023 mendatang. Lalu saya diminta orasi di situ karena saya senang, maka saya orasi kan supaya buruhnya semangat. Saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebagai undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya tuh. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Roky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Roky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Roky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir misalnya, ada hal yang serius memang untuk dibicarakan. Karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak
privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason itu, penggunaan rasio publik itu. Itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure. Jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini, jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure. Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas perlahan-lahan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Iya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausa celebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa
Saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan untuk atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya, pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Barreskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Barreskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Barreskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung. Lalu saya diminta orasi di situ, karena saya senang, maka saya orasi kan. Supaya burunya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia... Pengamat Rocky Gerung mengaku dengan sengaja melontarkan umpatan kasar untuk Presiden Joko Widodo, namun Rocky Gerung menyebut umpatan itu sebagai pendapat yang memang wajar disampaikan di negara demokrasi. Baginya di dalam forum politik, semua orang bisa mengutarakan kalimat yang berisikan opini ataupun pendapat. Dalam forum tersebut pun, Rocky Gerung mengatakan harus membeberkan fakta-fakta terkait kondisi di Indonesia. Itulah alasannya Rocky Gerung melontarkan kata yang dianggap kalayak tidak sopan. Sang pengamat politik menyebut kata itu menjadi kalimat yang paling efektif dalam menyampaikan pendapatnya. Pihaknya pun mengakui sengaja menyebut kata kasar itu dalam orasinya. Hal itu supaya para buruh tergerak dan semangat jelang demo yang rencananya akan dilakukan pada 10 Agustus 2023 mendatang. Lalu saya diminta orasi di situ, karena saya senang, maka saya orasi kan. Supaya burunya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebagai undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya tuh. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Rocky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Rocky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Rocky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang.
udah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam Dan ke itu. polisi, Rocky Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Bareskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Bareskrim Polri memanggil Rocky Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Rocky Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri? Diketahui, Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Rocky Gerung untuk kami mintai keterangan klarifikasi, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibuy berita acara interview 72 saksi dan 13 ahli, tutur Juhandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Rocky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi, apakah ini nanti kami bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Rocky, Juhandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Dirtipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam
dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan mau persaingan segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak layak mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang lebih berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi biasa umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau biar hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasa saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu.
Jadi pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Dan kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik itu. Pak Jokowi mantu, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya juga pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan? Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu itu, pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus belli pertama, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborti. Ini kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Gimana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan berpikir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin?
Itu sebetulnya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Nanti pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, karena mungkin bahasa begitu. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga. Berkali-kali guru minta di review itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya, karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Nah, itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincar untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki, ya kalau itu biasalah, saya anggap ya kadang-kadang itu
apa namanya, akun abal-abal. Udah lihat rok tuh, gua mau gorok tuh seperti itu. Mana coba prinsip itu? Padahal saya sendiri akun, saya nggak punya partai politik. Dituduh antek asing segala macam. Asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian untuk marah. Tetapi sebagai orang yang tahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Wartawan juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat distintif, perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya tuh. Itu juga nambah kegaduhan. Jadi teman-teman itu tanya, dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab itu dengan cara saksama dan tempo sesingkat singkat. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan pertanyaannya to the point ya. Silakan. Atau dianggap cukup? Oke, bagus. Oke, kalau Karena saya udah oke, baru datang ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Jawab. Oke, dia. Silakan disebutkan namanya Mbak ya. Halo, selamat sore. Nama aku saya terlambat dari yang dari liputan yang lain. Oke, itu bukan urusan saya. Oh ya, oke. My bad. Saya Santri dari DN Times. Saya waktu itu mengikuti pemaparan Bang Rocky yang sudah setiap hari dipaparkan 2 kali setiap hari. Di salah satu sesi Bang Rocky mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan, karena ini 2 pelaporan ya, yang di Barreskrim ditolak karena harus presiden sendiri yang membuat laporan. Tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya. Sepertinya di Polda Metro Jaya itu akan diproses. Kan ke polisi, Rocky Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Bareskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Bareskrim Polri memanggil Rocky Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Rocky Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri? Diketahui, Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Rocky Gerung untuk kami mintai keterangan klarifikasi, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibuy, berita acara interview, 72 saksi dan 13 ahli, tutur Juhandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Rocky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi, apakah ini nanti kami bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Rocky, Juhandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu,
Pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Roky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Roky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Roky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah